Salam bola. Hari ini Indonesia berhasil ke final AFF Cup 2020 dengan mengalahkan Singapura 4-2 melalui perpanjangan waktu ya. Foto ini adalah momen di mana Asnawi memberi selamat atas kegagalan penalti Faris Ramli di menit 90 penaltinya. Nah, ini salah satu momen keberuntungan timnas ya. Jika ini gol ya pasti banyak yang menangis ya, karena sudah menit 90 bisa kalah 3-2 oleh tim yang bermain dengan 9 pemain. Ya patut diapresiasi, Singapura tidak main mengulur waktu, tidak tiduran, tapi full fight ya. Sportivitasnya perlu ditiru oleh pemain kita. Ya kan? Semangat juangnya juga luar biasa timnas Singapura ya, strateginya juga bagus mengeksploitasi kelemahan Indonesia. Hari ini kita bisa melihat ya beberapa kelemahan timnas Indonesia ya, antara lain ya kan, setelah tentu saja bola mati ya, melalui set piece bola mati ini memang sering terjadi gol ya di timnas Indonesia. Makanya Sintayong jauh-jauh hari sudah tahu kelemahan ini sehingga meminta pemain naturalisasi keturunan dari Belanda kebanyakan yang memang posturnya mendukung ya, 184, 196 ini Elkan Bagot 95, 96. Jadi kalau mereka berkumpul ya saya yakin kelemahan itu akan teratasi ya, kelemahan dari set piece. Yang kedua tentu saja adalah kelemahan dari fisik ya, yang memang sudah baik ya, tapi ketika ketinggalan ya, fisiknya yang terkait dengan mental kemudian down ya, tidak bisa ditingkatkan ya, luar biasa di malam itu. Kita lihat ketika Singapura berbalik unggul 2-1 ya melalui tendangan bebas, passingnya jadi kacau ya kan, umpannya jadi kacau, kerjasama tim jadi kacau, semuanya seperti seolah-olah terbuang percuma ya. Asnawi nembak juga nggak jelas, kekuatannya juga lemah, jadi terselamatkan juga oleh gol-gol di menit akhir ya, penyamaan kedudukan itu yang dia membangkitkan mental ya, terutama mentalnya Nadio ya, yang berhasil mengambil penalti, menyelamatkan gawang dengan ketenangannya ya. Dia bisa membaca arah tendangan Faris Ramli kan, kaki kanan ke kanan ya. Kita lihat dia sebelumnya minum dulu beberapa teguk supaya tenang. Nah itu memang menjaga gawang yang profesional ya, harus menenangkan diri, fokus sehingga hasilnya akan bagus ya. Ya, strategi Singapura ya hanya memanfaatkan itu secara tim, secara intensitas serangan, kemudian skill, sprint berlari, mereka jelas kalah ya. Maka yang mereka fokuskan adalah yang menempatkan Faris Ramli, kemudian Ihsan ya di babak kedua, yang memang fokus untuk mencari tendangan bebas ya, fokus mencari pelanggaran pemain Indonesia ya kan, yang memang kemudian terjadi beberapa pelanggaran yang sebenarnya juga tidak terlalu keras tapi di posisi-posisi yang membahayakan ya. Ala kulihal secara keseluruhan ya, permainan timnas patut kita apresiasi, meski tentu saja butuh banyak perbaikan untuk menghadapi Thailand atau Vietnam di final ya 3 hari lagi, karena ya saya yakin Thailand yang akan ke final dengan melihat pertandingannya melawan Vietnam yang sangat terorganisir, passingnya juga sangat bagus, umpan-umpannya sangat mematikan ya. Harapannya Sintayong bisa memperbaiki ya, kinerja lini tengah dan depan agar semakin kompak di dalam menghalau serangan, sebab pemain Thailand ya yang sekarang ini kan memang pemain juara ya, yang sebagian adalah yang juara di tahun 2014, 2016 ya, yang kemarin ya di kualifikasi Piala Dunia beberapa tidak bisa ikut bermain ya, seperti Teraton Bunmatam yang bermain di Liga Jepang bersama Yokohama.
kemudian Canatip Songsangkrin yang juga bermain di Liga Jepang itu juga sekarang bisa tampil ya. Dan kita bisa lihat kemampuannya sangat luar biasa ya kan ya, tapi ya tentu kita berharap Sintayong bisa memberikan strategi terbaik untuk mengalahkan Thailand maupun Vietnam di final nanti ya, karena ini mengalahkan tuan rumah dengan perjuangan yang begitu susah payah ya, patut kita apresiasi. Sekali lagi ya, kalah atau menang nanti di final tim ini pantas dipertahankan, ditambahi dengan pemain naturalisasi. Jangan cuma target Piala AFF ya, nanti bulan Februari ada undian pra Piala Asia ya, harapannya dengan juara di AFF peringkat naik ya, Indonesia bisa mendapatkan grup yang tidak terlalu berat ya. Di sana nanti ada Uzbekistan, Jordania, Kuwait, Bahrain ya, tim unggulan utamanya di Piala Asia ya. Kalau dapat unggulan kedua atau ketiga itu ya sudah bagus ya, karena timnas ini beberapa tahun terakhir kan terpuruk ya di tangan McManamy ya, hasilnya sangat negatif. Tapi dengan kehadiran Sintayong, dengan ketegasannya, dengan ya pemilihan pemain ini mulai dari nol ya, kebanyakan itu tim nasionalnya itu belum ada yang 10, bahkan masih ada yang 3, bahkan masih ada yang 0, memulai dari sini. Jadi tim ini akan sangat kuat jika ya, dipertahankan dan ditambahi tentu dengan pemain-pemain yang lebih berkualitas, utamanya dari pemain naturalisasi ya kan. Dan kita bisa melihat ya, Sintayong itu bisa ya memaksimalkan potensi timnas. Udah jarang sekali kan kita lihat umpan-umpan lambung, umpan-umpan panjang ya, itu memang bukan kelas kita, fisiknya nggak memungkinkan ya, kecil-kecil, pendek-pendek ya kan ya, mainnya harus seperti ini, umpan pendek kemudian sprint jarak pendek ya, mengecoh lawan. Nah itu gaya timnas yang cocok dan itu terbukti kan, dengan gaya seperti itu justru sulit diantisipasi. Apalagi kita punya Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, ya, Irfan Jaya yang di depan itu sangat baik ya, sangat membahayakan pergerakannya, umpan-umpannya juga sangat baik, luar biasa ini masa depan timnas. Ya. Ini yang difoto juga luar biasa kan, si Ricky Kambuaya, kemudian Alfreanda Dewangga ini yang sekarang dipoles menjadi gelandang jangkar ya di depan 2 back. Ya, karena back-backnya banyak ya yang dipasang, akhirnya Alfreanda Dewangga menjadi pemain tengah ya. Harapannya ya dia seperti Rahmat Irianto ya. Rahmat Irianto dulu awalnya kan memang back tengah, bisa back kanan kiri, tapi di tangan Sintayong potensinya ada di lini tengah ya. Dia yang mampu memberikan selain memberikan passing yang bagus, dia yang mampu menghambat serangan dari lawan dengan luar biasa ya, kerja kerasnya ya. Alfreanda Dewangga itu back ini pengangkut air, tapi ya mirip-mirip playmaker ya, karena juga mampu memberikan umpan-umpan yang baik ya, baik pendek maupun jauh ya, terutama dengan kekuatan kaki kirinya ya. Tentu harapan kita pemain-pemain muda ini ya, di bawah 2-3 tahun ini rata-rata ya, starternya yang senior hitungannya kan cuma Fakhrudin ya kan, Nadio yang di melawan Singapura ini, kemudian Ezra Walian ya kan. Yang lain itu pemain muda di bawah 23 ya, generasinya Pratama Arhan itu 20 tahun, 19 tahun ya. Alfreanda Dewangga juga 20 tahun ya. Egy dan kawan-kawan Asnawi itu ya masih 21, 22. Jadi masih panjang ya, karena karir pemain Indonesia ya rata-rata 30 tahun itu sudah nggak baik lagi biasanya. Harapannya masih panjang, ini 10 tahun lagi masih bisa bersama tim nasional. Baik, salam bola, terima kasih banyak.